Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah analisis real dengan materi sifat kelengkapan R atau aksioma kelengkapan R yang beranggotakan Muhammad Firman Permana, Dini Wulandari, dan Ririn Novianti Dewi. Langsung saja pada materi pertama, supremum dan infimum. Definisi 5.1. Misalkan S adalah subset atau himpunan tak kosong dari bilangan real, maka S dikatakan terbatas ke atas jika ada bilangan U elemen R sedemikian sehingga S kurang dari atau sama dengan U untuk setiap S elemen S. U disebut batas atas dari S. S dikatakan terbatas ke bawah jika ada bilangan W elemen R sedemikian sehingga W kurang dari atau sama dengan S untuk setiap S elemen S. W disebut batas bawah dari S. Kemudian suatu himpunan dikatakan terbatas jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Jika tidak, maka himpunan tersebut dikatakan tidak terbatas. Untuk contoh yang pertama, himpunan S adalah himpunan X elemen R di mana X kurang dari 3. Maka terbatas ke atas bilangan 3 dan seberang bilangan lebih dari 3 adalah batas atas dari S. Himpunan ini tidak punya batas bawah. Selanjutnya, himpunan A. Himpunan A adalah himpunan X elemen R di mana X lebih dari 2. Terbatas ke bawah bilangan 2 dan seberang bilangan kurang dari 2 adalah batas bawah dari himpunan A. Himpunan ini tidak punya batas atas. Selanjutnya, himpunan B adalah himpunan X elemen R di mana X lebih besar dari negatif 3 dan kurang lebih atau sama dengan 4. Dan ini terbatas. Dalam himpunan B mempunyai batas atas 4 dan seberang bilangan lebih besar dari 4. Dan juga himpunan B memiliki batas bawah negatif 3 dan seberang bilangan kurang dari negatif 3. Himpunan ini terbatas. Next, jika himpunan S memiliki satu batas atas, maka S memiliki tak hingga banyak batas atas. Karena jika U sebuah batas atas dari S, maka bilangan U ditambah 1, U ditambah 2, U ditambah 3 dan seterusnya hingga U ditambah N. Untuk setiap N elemen N juga adalah batas atas dari himpunan S. Misalnya, S1 adalah himpunan X elemen R di mana X lebih dari 1 dan kurang dari 2, atau S2, himpunan S2 adalah himpunan X lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 2. Kenyataannya, untuk setiap U lebih dari atau sama dengan 2 adalah sebagai batas atas. Selanjutnya, definisi 5.2. Misalkan himpunan S adalah subset atau himpunan tak kosong dari bilangan real, maka jika himpunan S terbatas ke atas, maka sebuah bilangan U disebut supremum atau batas atas terkecil dari S jika memenuhi persyaratan berikut. U adalah sebuah batas atas S. Yang kedua, jika V seberang batas atas E, maka U kurang dari atau sama dengan V. Selanjutnya, jika himpunan S terbatas ke bawah, maka sebuah bilangan W disebut infimum, batas bawah terbesar dari S jika memenuhi persyaratan berikut. W adalah sebuah batas bawah S. Jika T seberang batas bawah S, maka T kurang dari sama dengan W. Berikut adalah penjelasan elemen-elemen dalam gambar. Yang pertama, garis bilangan real.
Garis horizontal dengan panah di kedua ujungnya melambangkan garis bilangan real yang memuat semua bilangan real. Himpunan S itu bagian garis bilangan yang diarsir tebal mempresentasikan himpunan S. Himpunan ini tampak sebagai interval tertutup di tengah dan mungkin memiliki bagian-bagian terpisah di sisi kiri dan kanan. Supremum dari S atau sub S. Sebuah titik yang ditandai sebagai sub S terletak di ujung kanan dari batas atas himpunan S. Beberapa panah mengarah dari elemen-elemen di dalam himpunan S menuju titik sub S, mengindikasikan bahwa semua elemen dalam S kurang dari atau sama dengan sub S. Supremum adalah batas atas terkecil dari himpunan S. Selanjutnya, infimum dari S, sebuah titik yang ditandai sebagai inf S, terletak di ujung kiri dari batas bawah himpunan S. Beberapa panah juga bisa dianggap mengarah dari inf S menuju elemen-elemen di dalam himpunan S, walaupun tidak digambarkan secara eksplisit seperti pada supremum, mengindikasikan bahwa semua elemen dalam S lebih dari atau sama dengan inf S. Infimum adalah batas bawah terbesar dari himpunan S. Upper bounds of S atau batas-batas atas dari S, area di sebelah kanan sub S ditandai dengan kurung dan label upper bounds of S. Ini mengilustrasikan atau menggambarkan bahwa semua bilangan yang lebih besar dari atau sama dengan supremum adalah batas atas dari himpunan S. Namun, supremum adalah batas atas yang paling kecil di antara semua batas atas ini. Batas-batas bawah dari S atau lower bounds of S, area di sebelah kiri dari inf S ditandai dengan kurung dan label lower bounds of S. Ini menggambarkan bahwa semua bilangan yang lebih kecil dari atau sama dengan infimum adalah batas bawah dari himpunan S. Namun, infimum adalah batas bawah yang paling besar di antara semua batas bawah ini. Panah dari S ke sub S. Panah-panah ini secara visual menekankan bahwa semua elemen dalam himpunan S tidak melebihi supremumnya. Selanjutnya, lemma 5.3. Sebuah bilangan U adalah supremum himpunan S subset tak kosong dari bilangan real jika dan hanya jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, S kurang dari atau sama dengan U. Untuk setiap S elemen S. Yang kedua, jika V kurang dari U, maka ada S elemen S sedemikian sehingga V kurang dari atau sama dengan S. Bukti, misalkan U memenuhi persyaratan 1 atau kondisi 1 dan kondisi 2, hal ini menunjukkan U batas atas himpunan S. Jika V kurang dari U, maka V bukan batas atas himpunan S. Jadi, U adalah supremum dari himpunan S. Kedua, misalkan U supremum himpunan S karena U batas atas S. Kondisi yang pertama terpenuhi. Jika V kurang dari U, maka V bukan batas atas S. Jadi ada sebuah elemen S sedemikian sehingga V kurang dari S. Selanjutnya contoh 2. Himpunan S sama dengan 0,1. Buktikan supremum S sama dengan 1. Bukti yang pertama, untuk setiap S elemen 0,1, maka S lebih dari 0 dan kurang dari 1. Berarti 1 batas atas dari S. Yang kedua, misalkan V kurang dari 1, maka V kurang dari V ditambah 1 per 2 kurang dari 1 menurut teorema, dan V ditambah 1 per 2 elemen 0,1, jadi V bukan batas atas S. Bukti 1 dan 2 dapat disimpulkan
bahwa 1 sama dengan supremum himpunan S. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu lemma 5.4. Diberikan S subset tak kosong dari R. Maka ada dua kemungkinan, yaitu A. U adalah supremum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada X epsilon elemen S sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari X epsilon. Kemudian sebalikannya, yang B, W adalah infimum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada X epsilon elemen S sedemikian sehingga X epsilon kurang dari W ditambah epsilon. Ini kan batas atas terkecil. Maka kalau dikurangi yang bilangan positif akan kurang dari. Kemudian yang ini W plus epsilon kan tadi batas W itu batas bawah ditambah bilangan positif. Maka akan jadi posisi sebelah kanan dari ketasamaannya. Kemudian kita tunjukkan dengan pembuktian. Untuk pembuktian A, dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Diketahui U adalah supremum S dan epsilon lebih dari 0. Karena U dikurangi epsilon kurang dari U, jadi jika kita punya suatu bilangan U dikurangi epsilon positif, maka hasilnya akan kurang dari U yang tidak dikurangi. Nah, karena ini, maka U dikurangi epsilon bukan batas atas dari S, karena ada yang lebih besar dari U dikurangi epsilon, yaitu U. Jadi, jika kita mempunyai suatu batas atas, kemudian ada yang lebih besar dari batas atas tersebut, maka batas atas tersebut bukan lagi sebagai batas atas. Oleh karena itu, ada X epsilon elemen S yang lebih dari U dikurangi epsilon, sehingga U dikurangi epsilon kurang dari X epsilon. Selanjutnya, kita buktikan dengan arah kebalikannya, yaitu dari kanan ke kiri. Berarti kita ambil pernyataan yang terakhir terlebih dahulu. Diketahui U dikurangi epsilon kurang dari X epsilon. Jika U batas atas S dan jika memenuhi Pi kurang dari U, sebagaimana persyaratan batas atas terkecil pada lemma sebelumnya, yaitu lemma 5.3, maka ambil epsilon sama dengan U dikurangi Pi. Karena pengambilan epsilon itu harus positif, dari ketaksamaan ini kita ubah menjadi kepositifan. Jadi U dikurangi Pi. Jelas epsilon lebih dari 0. Dan kemudian kita substitusikan epsilon ini ke yang diketahui pada soal tadi. Jadi U dikurangi epsilonnya diganti dengan nilai ini. Jadi U dikurangi Pi sama dengan Pi kurang dari X epsilon. Karena tadi kita sudah membuktikan X epsilon lebih dari Pi, maka Pi bukan batas atas dari S. Kesimpulannya, U adalah supremum dari S. Kemudian selanjutnya, yaitu pembuktian poin B. Kita buktikan dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Diketahui W sama dengan infimum S dan epsilon lebih dari 0. Karena W kurang dari W plus epsilon, jadi jika kita mempunyai suatu bilangan misalnya W ditambah dengan epsilon, maka hasilnya itu akan lebih dari W yang tidak dijumlahkan. Nah, karena ini, maka W plus epsilon bukan batas bawah dari S, karena batas bawahnya itu
karena tadi ada yang lebih kecil yaitu W. Oleh karena itu, ada X epsilon elemen S yang kurang dari W plus epsilon. Jadi, jika ada batas bawah, kemudian ada yang lebih kecil dari batas bawah tersebut, maka batas bawah tersebut bukan lagi sebagai batas bawah. Jadi, X epsilon kurang dari W plus epsilon atau W plus epsilon lebih dari X epsilon. Kemudian kita buktikan dari arah sebaliknya, yaitu dari kanan ke kiri. Berarti kita ambil pernyataan terakhir terlebih dahulu. Berarti diketahui X epsilon kurang dari W plus epsilon. Jika W batas bawah S dan jika memenuhi W kurang dari T, maka ambil epsilon sama dengan T dikurangi W. Karena pengambilan epsilon itu harus positif, jadi dari ketaksamaan tadi ini diubah menjadi kepositifan, jadinya T dikurangi W. Kemudian jelas epsilon lebih dari 0. Kemudian kita substitusikan nilai epsilon ini ke persamaan yang diketahui dalam soal. Jadi X epsilon kurang dari W plus epsilonnya kita ganti dengan yang ini. Jadi T dikurangi W sama dengan T. Jadi X epsilon kurang dari T. Karena kita sudah membuktikan bahwa T ini lebih besar dari X epsilon, maka T bukan batas bawah dari S. Jadi, kesimpulannya adalah W adalah infimum dari S. Selanjutnya ada contoh pembuktian suprimum menggunakan lemma 5.4. Soalnya sama seperti contoh 2, yaitu diketahui himpunan S adalah X elemen S sedemikian sehingga X lebih dari 0 kurang dari 1 atau tadi dituliskannya interval terbuka 0, 1. Buktikan suprimum S adalah 1. Kemudian kita buktikan karena satu elemen R, X kurang dari 1 dari soal, untuk setiap X elemen S, maka satu batas atas dari S. Ini terpenuhi untuk U sebagai batas atas. Selanjutnya, ambil epsilon lebih dari 0 sebarang. Jadi semua epsilon lebih dari 0 ini diwakili dengan kata sebarang. Epsilon ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu jika epsilon lebih dari atau sama dengan 1, maka 1 dikurangi epsilon kurang dari X. Contohnya, epsilonnya lebih dari 1, misalnya 2. 1 dikurangi 2 kan negatif 1. Negatif 1 kurang dari X. Nah, X-nya itu terletak di antara 0, 1. Kemudian, misalnya epsilonnya sama dengan 1, maka 1 dikurangi 1 kan 0. 0 kurang dari X, kan X-nya di antara 0, 1. Jadi, untuk setiap X epsilon elemen S berlaku, nah kita lihat dulu letak X-nya di soal. Kemudian kita ganti X-nya ini dengan X epsilon. Berlaku 1 dikurangi epsilon kurang dari X epsilon. Selanjutnya, pernyataan kedua, jika epsilon lebih dari 0 dan kurang dari 1, nah kenapa tidak sama dengan 0? Karena epsilon itu harus lebih dari 0. Kemudian, kenapa tidak sama dengan 1? Karena tadi sudah dipakai pada pengambilan epsilon pertama. Kemudian kita pilih X epsilon sama dengan 1 dikurangi epsilon per 2 elemen S. Maka 1 min epsilon kurang dari 1 min epsilon per 2. Dengan demikian, untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang kita wakili dengan positif sebarang,
dan kita sudah tunjukkan dengan kedua-duanya, yaitu lebih dari atau sama dengan 1, lebih dari 0, dan kurang dari 1, maka semuanya berlaku 1 dikurangi epsilon kurang dari X epsilon. Hal ini menunjukkan suprimum S adalah 1. Jadi terbukti. Contoh membuktikan infimum menggunakan lemma 5.4. Diketahui himpunan S adalah himpunan X, di mana X lebih dari 0 dan kurang dari 1, atau dituliskan secara interval terbuka 0, 1. Buktikan infimum S adalah 0. Buktikan karena 0, kalau tadi senternya itu 1, sekarang 0, karena 0 elemen R, 0 kurang dari X, dari soal, untuk setiap X elemen S, maka 0 batas bawah dari S untuk W sebagai batas bawah. Nah, untuk langkah selanjutnya sama seperti contoh 3, ambil epsilon lebih dari 0 sebarang. Kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, jika epsilon lebih dari atau sama dengan 1, maka, nah di sini perbedaannya itu untuk tata letak X, tadi untuk di suprimum, X-nya di sebelah kanan, dan tandanya X lebih dari, kalau di sini di infimum, letak X ada di sebelah kiri dan tandanya X kurang dari. Kemudian, tadi kalau di suprimum, 1 dikurangi epsilon, kalau di infimum berarti 0 ditambah epsilon. Nah, maka X kurang dari 0 ditambah epsilon yaitu epsilon. Jadi, untuk setiap X epsilon elemen S, berlaku X epsilon kurang dari epsilon. Kemudian, pernyataan kedua, jika epsilon lebih dari 0 dan kurang dari 1, pilih X epsilon sama dengan 0 ditambah epsilon per 2, yaitu epsilon per 2 elemen S. Maka, epsilon per 2 kurang dari epsilon. Dengan demikian, untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada X epsilon elemen S, sedemikian sehingga X epsilon kurang dari 0 ditambah epsilon, yaitu epsilon. Jadi, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka berlaku semuanya X epsilon kurang dari epsilon. Hal ini menunjukkan infimum S adalah 0. Jadi, terbukti. Nah, selanjutnya masuk ke aksioma 5.5 atau sifat kelengkapan R. Nah, ini hanya aksioma, jadi tidak ada pembuktian. Nah, di sini terdapat dua pernyataan. Pernyataan A, setiap himpunan R yang mempunyai batas atas juga mempunyai suprimum di R. Dan pernyataan kedua, setiap himpunan R yang mempunyai batas bawah juga mempunyai infimum di R. Nah, berarti kalau ada batas atas, itu berarti ada suprimum di R. Dan jika ada batas bawah, berarti adanya infimum di R. Dikarenakan infimum itu merupakan batas bawah terbesar, sedangkan suprimum itu merupakan batas atas terkecil. Nah, selanjutnya ada teorema 5.6, di mana di sini ada teorema di mana kita harus membuktikannya. Nah, di sini ada dua pernyataan ya. Yang pernyataan A, diberikan S sub Z tak kosong dari R yang terbatas ke atas dan sebarang A himpunan R, A plus S sama dengan A plus S, S himpunan S, atau anggota S. Maka berlaku suprimum buka kurung A plus S sama dengan A plus suprimum S. Nah, di mana untuk suprimum itu
berlakunya operasi penjumlahan. Berarti A plus suprimum S. Berarti suprimum A plus S sama dengan A plus suprimum S. Nah, untuk pernyataan yang B-nya, diberikan S sub zeta kosong dari R yang terbatas dan sebarang A kurang dari 0. Himpunan anggota R. A dikali S sama dengan A dikali S anggota himpunan S, maka berlaku infimum A dikali S sama dengan A kali infimum S. Maka untuk pernyataan yang kedua ini, karena infimum, maka berlaku operasi perkalian. Berarti infimum A dikali S sama dengan A dikali infimum S. Nah, selanjutnya untuk pembuktian dari pernyataan A. Misalnya, U sama dengan suprimum S, maka S kurang dari atau sama dengan U untuk setiap S anggota himpunan S. Maka di sini kita mempunyai ketaksamaannya dari rumus suprimum yang tadi. Jadi, U suprimum dari S. Nah, ketaksamaan ini kita perlakukan dengan memberikan penjumlahan A di masing-masing ruas. Maka didapat jika dan hanya jika A plus S kurang dari atau sama dengan A plus U. Ini berarti A plus U batas atas dari A plus S. Jadi, suprimum A plus S kurang dari atau sama dengan A plus U. Karena A plus U batas atas, maka berarti suprimum akan ada di posisi yang lebih kecil. Karena suprimum itu batas atas terkecil. Nah, itu untuk persamaan pertama. Jika pi batas atas sebarang A plus S, maka A plus S kurang dari atau sama dengan pi untuk setiap anggota himpunan S. Jika dan hanya jika S kurang dari atau sama dengan pi min A, akibatnya pi min A batas atas dari S. Jadi haruslah U kurang dari atau sama dengan pi min A. Karena U batas atas dari pi min A, karena pi min A batas atas dari S, ketika pi min A batas atas dari S, pasti U yang lebih kecil dari pi min A. Dari ketidaksamaan itu, kita bisa lambangkan dengan A. Maka didapat jika dan hanya jika A plus U kurang dari atau sama dengan pi. Karena pi batas atas sebarang A plus S, maka berlaku juga untuk suprimum A plus S. Jadi, A plus U kurang dari atau sama dengan suprimum A plus S. Itu untuk persamaan kedua. Nah, dari persamaan ketidaksamaan 1 dan 2, maka kita bisa ambil menjadi satu persamaan. Yang dimana ada teorema yang mengatakan A kurang dari atau sama dengan B, atau B kurang dari sama dengan A. Itu berarti A sama dengan B. Maka didapat dari persamaan 1 dan 2 itu suprimum A plus S sama dengan A plus U sama dengan A plus suprimum S. Nah, kita kembalikan U-nya itu kepada permisalannya. Maka terbukti untuk pernyataan A. Nah, selanjutnya bukti dari pernyataan B. Untuk infimum A dikali S, di mana kita bisa tulis W sama dengan infimum A dikali S dan T sama dengan infimum S. Di mana tadi dari
bukti pernyataan A itu T sama dengan supremum S. Nah, untuk bukti dari pernyataan B itu T sama dengan infimum S. Akan dibuktikan sebagaimana yang diinginkan, W sama dengan A dikali T. Karena W sama dengan infimum A dikali S, maka bisa dibuktikan dengan ketaksamaan W kurang dari atau sama dengan A dikali S untuk setiap S anggota himpunan S. Karena T sama dengan infimum S, maka dengan cara yang sama, T kurang dari atau sama dengan S untuk setiap S anggota himpunan S. Maka kita kalikan kedua ruas kita kalikan dengan A. Maka didapat jika dan hanya jika A dikali T kurang dari atau sama dengan A dikali S. Berarti A dikali T batas bawah dari A dikali S. Karena W batas bawah besar A dikali S, maka A dikali T kurang dari atau sama dengan W. Itu merupakan persamaan pertama dari pernyataan B. Nah, selanjutnya ke persamaan yang keduanya. Karena W kurang dari atau sama dengan A dikali S untuk setiap S anggota himpunan S, kalau tadi di pernyataan A itu lawannya itu penjumlahan dan pengurangan, yaitu Pi dikurangi A, dan untuk di pernyataan B ini lawan dari perkalian yaitu pembagian W jika dan hanya jika W dibagi A kurang dari atau sama dengan S untuk setiap S anggota himpunan S. A kurang dari 0. Karena T sama dengan infimum S, maka W dibagi A kurang dari atau sama dengan T. Akibatnya W kurang dari atau sama dengan A dikali T. Itu untuk persamaan yang keduanya. Nah, maka dari persamaan 1 dan 2, kita dapat gabungkan menjadi satu persamaan, yaitu W sama dengan A dikali T. Jadi, terbukti infimum A dikali S itu sama dengan A dikali infimum S. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.